Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tumpukan materi yang Anda kirimkan. Dan jujur aja, saat pertama kali saya lihat dokumen ini, isinya padat banget. Rasanya kayak mencoba minum dari selang pemadam kebakaran gitu. Kita sedang melihat dokumentasi teknis dari sebuah platform raksasa bernama Satu Sehat, dengan fokus khusus pada sebuah alat bernama Postman Collection. Nah, tugas kita sekarang adalah menerjemahkan dokumen ini jadi bahasa yang lebih gampang dicerna, bahkan kalau Anda bukan orang IT. Misi kita adalah mencari tahu apa itu Satu Sehat, kenapa sebuah koleksi digital ini jadi penting banget, dan yang paling utama, apa artinya semua ini bagi ekosistem kesehatan digital di Indonesia. Yang langsung bikin saya kaget waktu lihat daftar isinya itu, cakupannya luar biasa luas. Ini bukan sekedar platform untuk data pasien biasa. Ada modul untuk hampir semua hal yang bisa Anda bayangkan. Dari layanan ibu hamil atau antenatal care, data imunisasi, penanganan HIV, sampai registrasi kanker, stroke, dan bahkan penanganan gigitan hewan penular rabies. Skalanya benar-benar nasional. Jadi bantu saya dan pendengar kita deh. Kalau kita singkirkan semua detail teknisnya, apa sih sebenarnya ruh atau inti dari Satu Sehat ini? Intinya itu upaya menyatukan sesuatu yang selama ini terpecah belah. Coba bayangin ribuan fasilitas kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit di seluruh Indonesia, masing-masing punya sistem rekam medis elektroniknya, sendiri kalaupun punya ya. Nah, sistem di klinik A itu nggak bisa bicara nih dengan sistem di rumah sakit B. Satu Sehat ini dirancang sebagai penerjemah universal sekaligus jaringan jalan tol untuk data kesehatan. Tujuannya satu, interoperabilitas. Sebuah kata keren yang artinya semua sistem yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi dan bertukar data dengan lancar dan aman. Oh, semacam upaya untuk membuat semua sistem informasi kesehatan di Indonesia bicara dalam satu bahasa yang sama ya. Tepat. Dan yang menarik di sini itu fondasinya. Ini bukan proyek asal-asalan. Platform ini dibangun di atas standar internasional. Untuk struktur datanya, mereka pakai yang namanya FHIR. FHIR itu Fast Healthcare Interoperability Resources. Ini seperti denah bangunan standar untuk data kesehatan. Terus untuk istilah medisnya, mereka pakai kamus standar global kayak ICD-10 untuk diagnosis dan LOINC untuk hasil lab. Jadi, bahasa yang dipakai ini bukan bahasa ciptaan sendiri, tapi bahasa yang dimengerti di seluruh dunia. Oke, ini mulai menarik. Fondasinya kuat dan berskala global. Tapi ini juga yang bikin ada pertanyaan besar. Dengan platform sebesar dan serumit ini, dengan semua standar dan aturan mainnya, gimana caranya sebuah klinik kecil di daerah atau rumah sakit swasta bisa mulai menghubungkan sistem mereka? Pasti pusing tujuh keliling kan? Tepat sekali. Disinilah letak masalahnya. Anda nggak bisa begitu saja nyambungin kabel dan berharap semuanya beres. Nah, disinilah peran API atau Application Programming Interface dan alat bantu seperti Postman Collection jadi penting banget. Nah, ini dia kata kuncinya. Di dalam dokumentasi ini dijelaskan soal Postman Collection. Istilahnya aja udah terdengar teknis. Bisa kita jelaskan seolah-olah kita lagi ngerangin ke seorang manajer rumah sakit yang pusing dengan target integrasi, bukan ke tim IT-nya. Tentu saja. Analogi yang paling pas gini. Bayangkan API itu sebagai kurir digital super canggih. Kurir ini bisa kita suruh untuk mengirim atau mengambil data dari gudang pusat Satu Sehat. Nah, Postman Collection ini adalah buku panduan super lengkap untuk si kurir itu. Ini bukan cuma daftar perintah biasa, ini paket lengkap. Di dalamnya sudah ada contoh cara memberi perintah yang benar, alamat tujuannya kemana, surat izin atau otorisasi yang dibutuhkan seperti apa, format paket datanya bagaimana, semuanya sudah disiapkan dalam satu bundel. Ah, jadi ini semacam starter kit atau paket selamat datang ya. Dokumentasinya sendiri bilang ini mempermudah proses pemahaman alur skema dari pengiriman data. Jadi tim teknis di rumah sakit nggak perlu lagi meraba-raba dari nol gitu. Mereka tinggal buka buku panduan ini dan langsung punya contoh yang bisa jalan. Persis. Ini adalah akselerator. Coba kita bayangkan skenarionya. Saya pernah ngobrol dengan developer dari sebuah klinik kecil. Sebelum ada alat bantu kayak gini, mereka bisa butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk bisa kirim data pasien pertama mereka dengan format yang benar. Gagal, coba lagi, gagal lagi.
Sekarang dengan Postman Collection, mereka bisa tes pengiriman pertama dalam hitungan hari, bahkan mungkin jam. Karena semua contohnya sudah ada di depan mata. Wow, itu perbedaan yang drastis. Dari berbulan-bulan jadi hitungan hari. Di dalam buku panduan itu, apa aja sih isinya? Sumber Anda menyebutkan beberapa komponen. Isinya lengkap banget. Pertama, ada kumpulan request API yang sudah dikelompokkan rapi. Ada perintah GET untuk ambil data, POST untuk kirim data baru, PUT untuk perbarui data, dan delete untuk hapus data. Kedua, sifatnya open source, jadi gampang sekali dibagikan. Tim bisa saling impor dan ekspor koleksi ini. Ketiga, dan ini yang paling penting, setiap contoh perintah itu udah diisi lengkap. Ada otorisasi, parameter, header, sampai request bodies atau contoh isi datanya. Bahkan ada skrip kecil untuk pengujian otomatis. Benar-benar paket siap pakai. Oke, buku panduan kurir ini kedengarannya sangat membantu. Dan saat kita buka buku panduan itu, seperti yang Anda bilang tadi, pasti ada daftar alamat-alamat tujuan si kurir. Di dunia API, ini disebut endpoint. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu, sederhananya endpoint itu adalah URL atau alamat spesifik di server tujuan. Kalau satu sehat kita ibaratkan sebuah gedung kementerian yang besar banget, nah endpoint ini adalah nomor kamar atau loket spesifik untuk urusan tertentu. Anda nggak bisa datang ke lobi terus teriak, saya mau kirim data kunjungan pasien. Anda harus pergi ke loket yang benar. Misalnya, ada endpoint khusus untuk kirim data patient, dan ada endpoint lain yang alamatnya beda lagi untuk kirim data encounter atau kunjungan medis. Setiap jenis data punya pintu masuknya sendiri. Masuk akal. Jadi, ini soal ketertiban dan presisi. Biar data kunjungan nggak salah masuk ke loker data alergi misalnya. Oke, istilah berikutnya yang saya temukan adalah forking. Dokumentasinya bilang, ini memungkinkan kita mengubah sesuatu tanpa mempengaruhi induknya. Pikiran saya langsung ke fitur buat salinan di Google Docs. Apa sesederhana itu? Analogi buat salinan draft itu sebagian besar benar. Tapi, ada satu hal yang bikin ini lebih kuat dari sekedar salinan biasa. Saat Anda melakukan forking pada Postman Collection, Anda memang membuat cabang atau turunan pribadi dari koleksi utama yang disediakan Satu Sehat. Anda bebas bereksperimen di cabang Anda. Coba format data baru, nambahin permintaan khusus, tanpa merusak koleksi aslinya. Tunggu, saya penasaran soal fitur ini. Di satu sisi ini bagus buat eksperimen ya. Tapi di sisi lain, bukannya ini berisiko menciptakan terlalu banyak versi tidak resmi yang simpang siur, dan justru mempersulit standarisasi yang dari awal jadi tujuan utama? Pertanyaan yang bagus banget dan ini menyentuh inti dari desain kolaborasi modern. Beda dengan draft biasa yang terputus dari dokumen asli, salinan atau fork di sini masih punya koneksi ke induknya. Jadi kalau tim Satu Sehat memperbarui koleksi pusatnya, misalnya ada aturan baru atau perbaikan, Anda bisa dengan gampang menarik pembaruan itu ke dalam fork Anda. Jadi alih-alih bikin kekacauan, ini justru menciptakan ekosistem di mana semua orang bisa berinovasi di garasi masing-masing, tapi tetap bisa sinkron dengan jalan raya utama. Ini alat kolaborasi yang hidup, bukan sekedar salinan mati. Oke, itu penjelasan yang jauh lebih dalam. Jadi ini soal inovasi yang terkendali. Fitur terakhir yang paling dasar adalah import. Sepertinya ini cukup jelas, tapi bagaimana alur kerjanya di sini? Cukup pergi ke situs Postman publik milik Satu Sehat. Di sana ada file Postman Collection yang bisa diunduh. Setelah itu, Anda buka aplikasi Postman di komputer, klik tombol import, pilih file tadi, dan selesai. Dalam hitungan detik, seluruh buku panduan kurir yang kita bicarakan tadi sudah ada di depan Anda, siap diutak-atik. Kalau saya coba tangkap esensinya, alat ini secara fundamental mengubah titik awal seorang developer ya. Dari halaman kosong yang menakutkan, menjadi sebuah kanvas yang sudah ada sketsanya. Mereka nggak lagi membangun dari nol. Tepat. Mari kita buat lebih konkret lagi. Anggap saja kita mau kirim data resep obat. Dalam standar FHSIR, ini disebut Resource Medication Request. Kalau tanpa Postman Collection, Anda harus baca dokumentasi tebal untuk tahu isinya apa saja. Ternyata bukan cuma nama obat dan dosis. Ada kode standar obatnya, data NIK dokter yang meresepkan, NIK pasiennya, status resepnya, aktif, selesai, atau dibatalkan. Detailnya banyak sekali.
Dengan Postman Collection, Anda tinggal buka contoh medication request dan semua kolom isian itu sudah ada di sana, lengkap dengan contoh datanya. Anda tinggal ganti isinya sesuai data dari rumah sakit Anda. Dengan kata lain, ini mengurangi beban kognitif bagi para developer secara drastis. Mereka bisa fokus pada apa datanya, bukan bagaimana cara mengirimnya. Anda tadi menyebut istilah akselerator integrasi. Itu istilah yang kuat, karena ini bukan sekedar bikin prosesnya lebih cepat, tapi mungkin membuat sesuatu yang tadinya mustahil bagi fasiankes kecil, sekarang jadi mungkin. Bener nak? Sangat benar. Ini mendemokratisasi akses. Sebelumnya, mungkin cuma rumah sakit besar dengan tim IT yang kuat atau vendor mahal yang sanggup melakukan integrasi rumit seperti ini. Sekarang, dengan adanya alat bantu yang jelas dan contoh konkret, klinik yang lebih kecil dengan sumber daya terbatas pun punya kesempatan yang sama untuk terhubung ke jaringan nasional. Ini bukan cuma soal efisiensi bagi developer ya. Coba kita pikirkan implikasi lanjutannya. Ini bisa mengubah peta inovasi kesehatan digital di Indonesia. Tepat sekali. Ini adalah efek kedua atau second order effect yang penting banget. Bayangkan implikasinya bagi startup health tech. Dulu, kalau mereka mau bikin aplikasi inovatif, misalnya aplikasi untuk memantau penyakit kronis, mereka harus lobby satu persatu rumah sakit untuk bisa terhubung ke data pasien. Prosesnya makan waktu, biaya, dan sangat nggak efisien. Sekarang, dengan adanya bahasa standar dan pintu masuk yang jelas melalui Satu Sehat API, startup bisa menciptakan aplikasi yang secara teori langsung bisa dicolok ke ekosistem kesehatan nasional. Ini bisa memicu ledakan inovasi di layanan kesehatan digital. Tentu saja, ini dengan asumsi datanya sudah mengalir lancar dari Fasiankes ke Satu Sehat. Meskipun ada Postman Collection yang mempermudah sisi teknis, apa tantangan terbesar yang menurut Anda masih dihadapi Fasiankes di lapangan? Alat ini kan nggak bisa memperbaiki semuanya. Tentu tidak. Alat ini adalah jembatan yang kokoh, tapi kualitas kendaraan yang lewat di atasnya itu urusan lain. Tantangan terbesar seringkali bukan di teknologinya, tapi di manusianya dan prosesnya. Kualitas data di sumbernya, apakah staf di puskesmas atau klinik sudah memasukkan data dengan benar dan lengkap? Apakah diagnosis ditulis dengan kode yang standar? Postman Collection bisa memastikan format pengiriman data benar, tapi ia tidak bisa memvalidasi apakah data di dalamnya akurat secara medis. Sampah yang dimasukkan, sampah pula yang akan keluar. Garbage in, garbage out. Ini adalah pertarungan di lini depan yang harus dimenangkan. Oke, jadi setelah kita bedah bersama, gambaran besarnya jadi jauh lebih jernih. Satu Sehat adalah sebuah inisiatif infrastruktur digital yang masif dengan ambisi untuk menyatukan data kesehatan di seluruh Indonesia menggunakan standar kelas dunia. Betul, ini bukan sekedar proyek IT, tapi pembangunan fondasi digital yang fundamental untuk sektor kesehatan kita. Sama pentingnya dengan membangun jalan atau jembatan fisik. Dan Postman Collection yang kita bahas panjang lebar ini ternyata bukan sekedar alat bantu teknis. Ia berfungsi sebagai kunci pembuka atau paket selamat data yang sangat praktis. Sebuah akselerator yang meruntuhkan penghalang masuk bagi ribuan fasiankes dan membuka pintu bagi para inovator. Tepat. Ini bukan sekedar dokumentasi pasif, tapi sebuah alat kerja aktif yang dirancang untuk mempercepat adopsi dan integrasi di seluruh negeri. Ini adalah jembatan yang dibangun oleh Satu Sehat agar para pengembang sistem rekam medis elektronik bisa menyeberang dan terhubung ke ekosistem data kesehatan nasional dengan lebih mudah. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap sebuah dokumentasi teknis ya, dari sesuatu yang membosankan menjadi sebuah enabler atau pemungkin yang strategis. Betul. Dan kalau kita lihat semua ini mulai dari standar terminologi medis hingga detail teknis API, ini semua adalah fondasi. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif yang menarik untuk Anda renungkan. Jika fondasi ini berhasil menopang sebuah bangunan data kesehatan yang kokoh, aman, dan terintegrasi, perubahan apa yang paling Anda harapkan atau bayangkan dalam pengalaman Anda sendiri sebagai pasien di masa depan? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk menutup pembahasan kita. Coba Anda bayangkan, mungkin suatu saat Anda sedang berlibur di kota lain dan tiba-tiba jatuh sakit. Anda masuk ke UGD di sana. Apakah Anda berharap dokter UGD itu, dengan izin Anda, bisa dalam hitungan detik melihat seluruh riwayat alergi obat, riwayat operasi, dan hasil lab terakhir Anda dari kota asal Anda, sehingga nggak ada lagi tes yang diulang-ulang atau resiko salah pemberian obat?
Atau mungkin diagnosis penyakit langka bisa menjadi lebih cepat karena dokter punya akses ke kumpulan data nasional yang jauh lebih lengkap? Itulah buah yang mungkin bisa kita semua petik jika fondasi yang sedang dibangun hari ini benar-benar kokoh.